Oke guys, kembali lagi bersama Martin Naisha The Tonight Show ya. Dengan Martin, dengan bahasanya Korea yang medok gitu. Bukan, kalau itu si Korea Romit. Tuh, Nihon go mantapku. Bukan, kalau itu si Jerome. Kalau ini Martin Naisha ya, The Tonight Show. Bye bye, yang gitu guys. Ingat ya, yang bye bye. Oke, sekarang, aduh, sorry guys. Sekarang kita akan bahas mengenai ini ya, The Great Reset. Oke. The Great Reset ini berasal dari kata great dan juga reset. Ya iyalah Bang, masa dari kata-kata lain. Oke. The Great ini artinya besar gitu ya. Resetnya artinya diulang atau di restart gitu ya. Jadi kalau komputer itu sebelum di shutdown dia itu bisa di reset atau di restart. Nah setelah di restart biasanya kalau kebenaran saya juga lulusan IT ya, jadi agak ngerti sedikit tentang komputer nih guys, sedikit aja sih tapi ya bisa lah itu kalau tentang komputer. Nah jadi kalau komputer tuh kadang-kadang rusak atau error, obatnya tuh biasanya kalau seorang IT support tuh dia pasti ngomong apa? Restart aja guys gitu, di restart aja Pak Bu gitu. Jadi kalau PC itu harus di restart. Kenapa harus di restart? Karena di dalam di belakang proses komputer itu setelah di restart dia akan melakukan pekerjaan dari awalnya, dari ulang. Jadi seperti contohnya dia akan membangun jaringan network di lokal, seperti dia akan membangun Windows-nya dari dasarnya, coding Windows-nya dari awalnya sehingga kelihatan sedikit lebih bersih. Oke guys, saya bilang sedikit kelihatan lebih bersih. Kenapa? Karena walaupun PC di restart atau di reset, karena tidak sepenuhnya bersih, karena masih ada di memorinya atau di memori tersimpan data-data Anda sehingga tidak bersih, tapi lumayan guys. Jadi kalau PC di restart itu lumayan dan mungkin saja bisa bisa menyelesaikan gangguan yang ada yang dialami pada PC itu. Nah sekarang analogi itu kita juga sama dengan analogi The Great Reset tahun 2020 ini menurut World Economic Forum. Wah gila keren juga ya, World Economic Forum. Jadi ini tahun dinamakan The Great Reset. Oke. The Great Reset untuk ekonomi. Kenapa? Karena pandemi COVID-19 ini ternyata telah membawa perubahan dampak yang sangat besar di seluruh dunia, bahkan dampaknya sama seperti The Great Depression tahun 1920 dan juga the post-war. Jadi setelah Perang Dunia Kedua guys, gitu efeknya. Nah biasanya untuk momen-momen yang langka ini, langka tapi juga membuat orang menderita ya gitu. Semoga semua orang berbahagia, amin. Ini merupakan kesempatan setiap negara untuk mereset semua kegiatan ekonominya. Nah, seperti yang tadi bilang tadi, analoginya di reset itu seperti PC ya. Kalau PC ketemu hang atau trouble, ada masalah atau layar biru Windows guys, kalian pasti pernah ngalamin layar biru Windows ya. Zaman-zaman Windows tahun 2000 gitu ya. Biasanya obatnya cuma satu, di reset aja guys. Di reset, biasanya nanti dia akan sembuh. Walaupun setelah di reset, ternyata proses di belakangnya di memori dia masih menyimpan masalah tersebut sebetulnya. Jadi tapi lumayan lah bisa mereset semua yang ada gitu, jadi menyelesaikan masalah yang tadi. Karena dengan mereset itu semua dimulai dari awal, codingan Windowsnya juga semua dimulai dari awal, jaringan internetnya juga dimulai dari awal, sehingga asal tadi nggak bisa internet sekarang jadi bisa internet karena dia udah bisa di reset dari jaringannya juga, reset dari listriknya juga, dari PC-nya juga gitu ya. Jadi analoginya sama, dunia ini butuh di restart atau di reset ya, sehingga bisa terjadi sustainability. Sustainability itu apa? Sustainability itu jadi berkelangsungan gitu. Jadi dunia ini bisa berjalan terus, bisa sustainability, bisa berkelangsungan kegiatan ekonominya. Jadi dunia harus bisa belajar walaupun ada pandemi, ekonomi tetap harus berjalan guys. Nah gimana ini untuk cara meresetnya, untuk ekonomi bisa tetap jalan? Oke, kalau dari analisa saya ya, sebenarnya yang pertama ya, dunia harus lebih, juga sebenarnya menurut World Economic Forum ya, dunia harus lebih mementingkan teknologi guys. Jadi ekonomi harus bisa berjalan walaupun ada pandemi. Konsep dari The Great Reset itu di situ. Jadi setelah di restart, dunia ini di restart ekonominya, Indonesia di restart ekonominya, walaupun ada pandemi nih guys, tetap harus jalan. Nah gimana caranya?
dengan menggunakan teknologi informatika atau disebut dengan IT. Kebetulan saya juga lulusan IT, jadi sedikit ngerti tentang IT. Nah, sekarang pekerjaan pasti di rumah aja ya, disuruh di rumah aja ya. Dengan The Great Reset ini, setiap orang, setiap pekerjaan harus bisa di remote, guys. Oke, ini The Great Reset yang pertama menurut saya. Jadi kalau Anda punya pekerjaan, jadi Anda itu harus bisa melakukan pekerjaan Anda di mana saja, termasuk di rumah. Ini perubahan yang sangat mendasar nih guys ya. Jadi kalau ada kerjaan itu, zaman sekarang tuh ternyata harus dibawa pulang ke rumah guys kerjaannya. Walaupun tambah pusing ya, tapi nggak apa-apa, ini demi The Great Reset. Jadi harus bisa kerja dari rumah. Itu yang The Great Reset yang pertama yang menurut saya ya. Jadi kalau Anda belum bisa membawa pekerjaan Anda dari kantor ke rumah, maka Anda harus bertindak sekarang. Anda harus bisa bekerja dari rumah. Itu The Great Reset yang harus kita lakukan, oke? Dan kedua, The Great Reset-nya adalah selanjutnya bagaimana harus bisa menjual produk tanpa meeting atau bertemu dengan klien atau customer. Nah ini guys, jadi teknologi sudah ada ya, namanya teknologinya e-commerce guys, atau Tokopedia gitu nyebutnya, itu Bukalapak, nyebut merek, sorry ya. Kita harus bisa bagaimana menjual caranya. Nah ini guys, kalau Anda belum tahu caranya atau belum bisa caranya, Anda harus The Great Reset ya. Anda harus belajar lagi ya guys, bagaimana cara menjual e-commerce di Tokopedia, juga di Bukalapak. Anda harus bisa berjualan di dalam pandemi. Nah ini The Great Reset selanjutnya guys. Bagaimana kita harus memikirkan hal itu ya. Jadi tidak harus itu sebuah fisik toko. Jadi bisa berjualan dari rumah. Ini The Great Reset yang Anda bisa lakukan di rumah ya. Mulailah baca-baca atau mungkin lihat video YouTube, mungkin lihat video saya sebelumnya juga ada tentang bagaimana bisnis di internet, juga bagaimana penjualan di dropship dan segala macamnya ya. Itu The Great Reset. Jadi pekerjaan bisa lakukan di rumah. Nah untuk selanjutnya The Great Reset yang di tahapan yang lebih banyak orang lagi ini ya, rupanya harus sosial guys. Jadi kehidupan kita ini sekarang harus bisa lebih ke arah sosial, saling membagi atau sharing the economy. Jadi perusahaan besar, perusahaan kecil, perusahaan sedang, walaupun pedagang kecil, pedagang besar, kan semua terkena dampak COVID nih ya. Semuanya kena gitu guys. The Great Reset. Nah, semuanya harus bisa di The Great Reset. Caranya gimana? Semua itu pada perusahaan besar, perusahaan sedang, perusahaan kecil harus bisa saling sharing guys. Sharing juga ke pedagang kecil, juga ke pedagang menengah, pedagang besar. Kenapa? Karena pada tahun 98 dulu juga pada saat krisis ekonomi, UMKM berjaya. UMKM itu usaha kecil menengah berjaya. Ekonomi sejalan dengan UMKM ya. Kalau sekarang ekonomi itu dengan UMKM juga babak belur guys. Jadi UMKM juga perlu dibantu, perusahaan besar juga dibantu. Nah, untuk itu pemerintah kan nggak bisa bantu semuanya. Nah, kita harus bisa saling sharing the economy, saling sosial. Jadi perusahaan harus saling bantu, perusahaan kecil dan besar. Gitu kalau istilahnya sharing the pain ya gitu. Jadi harus bisa ke arah sosial. Mulai dari sekarang ini perusahaan-perusahaan harus sosial dengan mementingkan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil, perusahaan sedang. Jadi kita bekerja bersinambungan guys gitu. Jadi tidak melulu beli barang dari luar negeri ya. Jangan beli barang dari luar negeri kalau menurut saya pada saat The Great Reset ini. The Great Reset ini kita harus mementingkan barang dalam negeri dan orang di sekitar kita dahulu. Jadi kalau orang di sekitar kita sejahtera, maka kita pun juga sejahtera. Itulah konsep dari sosialism atau dengan sosial ya, saling sosial gitu, saling membagi the economy. Oke. Nah, selanjutnya The Great Reset selanjutnya yang tadi sudah harus bekerja remote, lalu juga harus bisa bawa pekerjaan dari rumah, lalu juga harus bisa sharing ekonomi atau sosial. Yang keempat menurut saya adalah otomatisasi guys. Jadi mulai sekarang nih guys, Anda perusahaan besar, perusahaan kecil, perusahaan pedagang besar, pedagang kecil, ataupun apapun pekerjaan Anda harus bisa mengotomatisasi. Oke, mulai sekarang di masa pandemi ini bagaimana pekerjaan Anda
bisa bekerja terus walaupun ada pandemi secara otomatis guys. Kalau untuk pabrik mungkin Anda harus perlu ubah semua ke robotisasi ya. Itu udah harus, karena dengan banyak juga pengalaman di pandemi ini, robotisasi ini terus sangat membantu sekali. Amazon menjadi perusahaan paling terkaya di dunia saat ini pada masa pandemi. Dia malah untung 30%. Kenapa? Karena dia memakai robot. Karena dia gudang-gudangnya memakai robot, jadi semuanya otomatis guys, bisa dikelola. Mungkin hanya bagian beberapa pengiriman pun bahkan sudah ada yang memakai serverless driver ya, atau bisa juga memakai Android. Dan di gudangnya pun di semua sudah otomatis, jadi sangat mengurangi penggunaan tenaga manusia. Jadi walaupun dengan pandemi ini Amazon bisa bertahan bahkan profit 30% dan menjadi orang terkaya sedunia. Oke, jadi si Ben Bezos ini merupakan nomor 1 di dunia paling kaya saat ini. Jadi otomatisasi ya, kedepannya nanti kita harus bisa melihat ke arah sana, bagaimana bisnis kita bisa otomatisasi, jadi bisa berjalan tanpa kehadiran kita. Ini sangat penting ya. Jadi kita bisa, itu terjadi bisa guys, karena itu dengan menggunakan teknologi. Jadi mulai sekarang harus belajar teknologi ya, gimana caranya bisnis gua jalan tapi jalan sendiri dia gitu walaupun dengan pandemi ini. Contohnya paling mudah ini guys, seperti YouTuber. Nah, YouTuber ini di pandemi ada bisa di rumah gitu, mau bikin video atau bikin segala macam, lalu tetap sustainable kan, karena video itu akan ditonton terus menerus, video itu akan menjadi barang tetap, produk tetap yang akan ditonton walaupun dalam keadaan pandemi gitu guys. Itu contohnya guys. Atau mungkin bisa juga Anda membuat sebuah buku gitu, buku atau novel. Jadi Anda gemar menulis, Anda menulis buku atau novel di rumah. Jadi setelah mumpung banyak waktu kayak gini kan, bikin novel di rumah sehingga menghasilkan sebuah cerita yang bagus. Siapa tahu ceritanya bagus ya. Nah itu Anda terbitkan secara digital. Nah itu bisa disebut dengan otomatisasi pendapatan atau otomatisasi produk Anda. Jadi produk Anda, novel itu tetap kejual walaupun dalam keadaan pandemi secara otomatis, dan tidak perlu kehadiran Anda. Anda tidak perlu langsung menjual ke sana. Anda cukup upload di Google Books ya. Nah, gitu. Jadi banyak cara guys. Pokoknya arahnya kini kita harus otomatisasi ya. Jadi otomatisasi pendapatan Anda dalam The Great Reset ini. Nah, yang kelima lagi nih guys, tentu saja lingkungan hidup. Nggak ada bosan-bosannya ngomong lingkungan hidup. The Great Reset zaman sekarang ini seperti yang World Economic Forum tunjukkan di belakang ini, zaman sekarang ini manusia sangat serakah ya, sudah banyak merusak alam, sudah banyak merusak lingkungan, sudah banyak asap knalpot di mana-mana, karbon dioksidanya semakin tinggi. Nah, The Great Reset ini dalam keadaan pandemi itu membuktikan guys, ternyata kadar level oksidan itu turun. Jadi udara kotor itu turun selama kita diam di rumah guys. Jadi bumi itu bernafas, bumi itu hidup ketika kita diam di rumah. Hal ini menandakan apa? Bahwa ternyata di pandemi ini itu kita menyembuhkan bumi. Oke, tapi ketika kita berekonomi secara berlebihan, secara kapitalisme, secara everything but profit, bumi merasa sakit. Karena ada udara kotor, juga banyak penebangan pohon di mana-mana, ada api, ada coal, ada segala macam ya. Nah, untuk ini The Great Reset yang kelima ini sangat penting guys. Jadi untuk lingkungan mulai sekarang harus pakai barang yang eco green, barang-barang yang sustainability, barang yang bisa didaur ulang, jangan gunakan plastik, juga jangan gunakan yang membuat bikin polusi, bahkan mobil nanti ke arahnya mobil listrik ya, pelan-pelan, tapi mungkin masih lama 5-10 tahun, tapi boleh dipersiapkan karena ini The Great Reset. The Great Reset ini kesempatan cuma terjadi dalam sekali seumur hidup, karena ini bencana ini telah terjadi di tahun 1920, waktu itu kita belum lahir ya, juga di tahun 1945 setelah perang. Jadi setelah perang yang terjadi apa? Kalau setelah perang di Indonesia sih yang terjadi, para petani-petani itu guys ya, itu suruh nanam semua guys, suruh nanam padi, nanam apa, supaya ketahanan pangan Indonesia waktu itu semakin mantap. Kalau
perut udah kenyang, ketahanan pangan udah oke, maka tinggal otaknya Indonesia dimajukan, oke? Nah, makanya nanti juga di lingkungan ini termasuk juga untuk melestarikan pertanian gitu guys. Jadi mulai sekarang di rumah juga di lingkungan kita bikin yang hijau-hijau, nanam-nanam daun, nanam-nanam cabai. Karena ini di The Great Reset guys, gitu. Kita harus mengikuti The Great Reset ini untuk ekonomi berkelanjutan. Jadi ekonomi menjadi sustainable dan ekonomi kita maju kembali. Oke guys, sekian itu pembahasan mengenai kita mengenai The Great Reset yang lagi digaung-gaungkan oleh World Economic Forum. Oke, kita juga harus bisa melakukan The Great Reset di negara ini, atau mungkin dimulai dari rumah kita, karena ini di masa pandemi guys. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, dan juga penjelasan berikutnya. Jika ada komen, like, silakan di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. See you guys next time and bye bye.